Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta taufik hidayahnya. Saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya bacakan terkait informasi kajian kita pada siang hari ini. Izin memperkenalkan diri, saya Riko Maulan yang insya Allah akan menjadi moderator pada kajian hari ini. Yang kedua, kajian ini akan berlangsung selama kurang lebih 60 menit ke depan. Kemudian yang ketiga, kajian ini terselenggara oleh Bin Roh Islam RSUD Taman Sari yang alhamdulillah selama ini rutin mengadakan kajian setiap bulannya. Kemudian teknis kajian. Sebelum memulai kajian pada hari ini, izinkan saya memberikan informasi mengenai adab-adab dalam majelis ilmu. Satu, dihimbau mencatat faidah ilmu dari narasumber. Yang kedua adalah sesi tanya jawab setelah penyampaian materi selesai. Dan yang ketiga, silakan disimak baik-baik. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit biodata singkat Ustadz yang mengisi kajian pada hari ini. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Ustadz Muhammad Maftuh Sani LCMH, Hafizahullahu Ta'ala. Beliau Alhamdulillah Hafiz Quran 30 juz. Sedikit mengenai biodata singkat Ustadz kita, yaitu beliau lulusan Pondok Pesantren Islam Al-Mutakin Jepara, Ma'had Ali Al-Islam Bekasi, S1-nya Jamiah Muhammad bin Suud Al-Islamiyah, Libya, Saudi Arabia, kemudian S2-nya Universitas PT IQ Lebak Bulus. Yang mana pada hari ini akan menyampaikan materi kepada kita semua yaitu bertema adab dan keutamaan menjenguk orang sakit. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu di tengah-tengah kesibukan kita semua. Baik, tanpa panjang lebar lagi, mari kita simak dan dengarkan kajian hari ini kepada Bapak Ustadz. Waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik dan inayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk saling memberikan nasihat tentang kebaikan dan nasihat tentang kesabaran. Tak lain dan tak bukan bahwa ini merupakan bentuk inayah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabat beliau dan juga orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Baik Bapak dan Ibu sekalian semua dirahmati Allah. Siang ini insya Allah kita akan membahas bagaimana tadi yang sudah disebutkan oleh MC-nya, ya, atau kalau dalam bahasa Arab disebut Ra'isul Jalsah, ya. Itu pembahasan tema kita tentang adab dan keutamaan mengunjungi orang sakit. Ya. Kenapa bahas ini ya? Tentunya bukan hanya karena sekarang lagi musim sakit juga, Pak, ya. Karena yang namanya seseorang itu pasti dia akan diuji. Salah satu ujian itu adalah ya ujian penyakit. Ya. Entah itu hanya pusing, entah itu pusingnya karena benar-benar sakit ataupun pusingnya karena nggak punya
dompetnya tipis, Pak. Ya. Jadi bermacam-macam. Artinya pasti siklus kehidupan kita, ya tentunya ada orang yang sehat dan ada orang yang sakit. Itu sudah pasti ada. Baik. Bapak dan Ibu sekalian semoga dirahmati Allah. Jadi sebelum kita masuk tentang pembahasan ini, sedikit saya ingin menukil dua kalimat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah di ayat 138. Allah Subhanahu wa taala berfirman sibghatallah. Sibghah Allah. Apa makna sibghah? Makna sibghah kalau di terjemahan tepat itu ya maknanya sibghah sibghah saja. Ya. Namun kalau para mufassir ya mentafsirkan kalimat sibghah ini secara bahasa maknanya adalah laun. Laun itu warna. Ya. Namun secara istilah yang dimaksud dengan sibghah di sini adalah ad-din, yaitu agama. Jadi ada nggak korelasinya antara makna sibghah itu secara bahasa adalah warna, namun secara penafsiran maknanya adalah ad-din, yaitu agama. Sibghatullah berarti agama Allah. Nah, para ulama tafsir, Bapak dan Ibu sekalian sebagai dirahmati Allah, mencoba untuk mengkorelasikan antara makna secara bahasa maupun bentuk penafsiran. Maksudnya adalah bahwa Islam ini selalu akan bisa memberikan warna. Sehingga penganutnya ketika dia berpegang kepada syariat Islam, maka dia akan mewarnai yang lainnya. Sehingga ada kaidah seorang muslim itu kata Nabi SAW, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang muslim yang lain bisa selamat dari lisan dan kedua tangannya. Sehingga dia tidak berlaku buruk kepada yang lainnya. Kalau seseorang sudah tidak berlaku buruk kepada yang lainnya, pasti orang melihat dia akan simpati. Kalau sudah simpatik, pasti akan bertanya tentang kenapa bisa perilaku Anda baik kepada saya. Kalau sudah bertanya tentang perilaku, ya tentunya kita akan bisa menjawab bahwa dasarnya adalah agama. Nah, makanya antara makna sibghah secara bahasa maupun istilah, yaitu ada korelasinya. Yaitu Islam ataupun penganutnya itu tentunya bisa memberikan warna. Warna apa? Ya warna kebaikan tentunya. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah. Nah, apa korelasinya dengan pembahasan kita? Nah, di sini ya. Sebagai seorang muslim itu kita juga punya tanggung jawab, punya kewajiban. Atau kalau ingin dibalik bahwa sesama muslim itu harus saling menunaikan hak ya. Karena hak itu diatur di dalam syariat. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau pernah bersabda, hakku muslim ala muslim khamsun. Hak muslim terhadap muslim yang lain itu ada 5. Dalam riwayat lain situn ada 6. Artinya bahwa kita ini punya tanggung jawab atau punya kewajiban kepada muslim yang lainnya. Meskipun nanti tingkatan kewajiban itu berbeda-beda. Ada yang kewajiban yang sifatnya kewajiban yang mutlak, ada kewajiban yang sifatnya kewajiban yang ada kaitannya dengan yang lainnya. Sehingga perlu ataupun wajib bagi kita sebagai setiap muslim itu untuk mengetahui apa saja sih kewajiban tersebut. Karena kalau di dalam Islam itu tidak mengajarkan selalu menuntut hak, tapi Islam itu selalu mengedepankan bagaimana dia bisa menunaikan kewajiban. Sehingga kalau setiap orang itu sadar akan kewajibannya, tentunya haknya akan terpenuhi masing-masing. Itu dalam Islam. Beda dengan kaidah kehidupan kita kan, selalu menuntutnya hak. Tapi ketika berbicara kewajiban, maka dia akan mengelak. Itu beda. Makanya dalam ajaran Islam itu selalu mengajarkan bagaimana kita bisa menunaikan kewajiban kita terlebih dahulu. Tidak perlu kita berbicara hak, karena tentunya hak itu akan terpenuhi dengan sendirinya jika seandainya kita masing-masing sadar akan kewajiban kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah. Bahasan kita sekarang tentang adab dan keutamaan mengunjungi orang sakit. Tapi ini ada korelasinya tentang hak dan kewajiban kita kepada sesama. Ya.
Sebelum kita berbicara lebih jauh, kita perlu tahu dahulu apa yang dimaksud dengan mengunjungi orang sakit ini. Jadi ternyata didefinisikan oleh para ulama. Ya. Nah, yang dimaksud dengan mengunjungi orang yang sakit itu adalah an yazural mar'u akhahu. Seseorang yang mengunjungi saudaranya, wa yatafaqqada idza asabathu illah au dha'f. Dan ketika seseorang itu mengunjungi saudaranya saat dia sedang dalam keadaan sakit, illah au dha'f, lemah, yakhruju bihi jismuhu, yang mana ya, di luar dari keadaan normal pada tubuhnya. Di, disebut orang yang mengunjungi orang yang sakit itu adalah ya ketika dia sedang mengunjungi seseorang yang keadaan tubuhnya itu tidak sebagaimana pada umumnya. Ya. Jadi seperti itu. Tentunya tidak dalam keadaan sehat ataupun tidak dalam keadaan normal. Ya. Jadi begitu. Nah, yang dimaksud di sini bukan sekedar mengunjungi dan mengetahui keadaannya saja. Namun dengan dikunjungi maka orang yang sakit itu bisa terhibur dan termotivasi untuk kesembuhannya. Karena terkadang ada sebagian orang yang sakit itu berputus asa. Saya sedikit cerita ya meskipun ini cerita pribadi. Baru kemarin malam, saya punya orang tua ada di rumah. Dia kebetulan sakit. Saya nggak tahu sakit apa. Katanya sih habis kerja pulang jam 1 malam. Sampai rumah, buka kulkas, makan pepaya yang dingin. Begitu. Langsung makan. Tiba-tiba paginya diare itu. Sampai malam diare sudah lemas. Lalu kemudian kondisinya sudah lemas sekali. Dan bapak saya itu nggak bisa minum air putih. Lalu minumnya teh. Kita anjurkan minum air putih Pak, biar sehat. Ya. Bisa nggak masuk katanya. Ada orang seperti itu. Nah, karena memang tidak didampingi oleh pasangannya, karena kebetulan bapak saya sendiri, kemudian tidak didampingi oleh anak-anaknya yang kebetulan anak-anaknya jauh ya, di Jakarta, dia di kampung. Ketika dipanggilkan dokter, memang ada anaknya satu, adik saya yang di rumah yang sempat mengatakan begini, dok, semalam itu saya sudah berputus asa. Nah, saya berbicara tentang keadaan ya, orang tua saya saja lah. Artinya begini, kadang ada seorang yang sakit, dia berputus asa. Karena penyakitnya itu tidak sembuh-sembuh lah. Ataupun mungkin dia kesakitan ketika sedang menjalani terapi lah. Atau lain sebagainya. Apalagi ditambah dengar selentingan ada orang yang dapat kabar bahwa penyakitnya sama. Dia matinya cepat, nah gitu. Itu lebih, hatinya lebih nggak tenang lagi. Nah, orang-orang yang seperti ini tentunya butuh dengan orang-orang yang paham tentang agama. Salah satunya ya orang yang paham agama, dia paham tentang bagaimana adab yang seharusnya ditampakkan di hadapan orang yang sakit saat dia menjenguknya. Kalau orang yang nggak paham agama, Pak, datang-datang kemarin nih, orang sakit sama kayak kamu. Hati-hati loh. Itu cuma seminggu langsung meninggal. Hati-hati loh, seminggu dia lumpuh. Dia jangan makan ini dan lain sebagainya. Justru malah seperti itu. Jadi tidak memberikan motivasi, justru malah melemahkan ya, hatinya yang tidak berpositif thinking lah atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, butuh sekali dengan ilmu. Ya. Sehingga mengunjungi orang yang sakit itu ya tidak hanya berkunjung saja, tidak, sifatnya dia juga bisa menghibur dan juga memberikan motivasi yang baik untuk kesembuhannya. Baik. Bapak dan Ibu sekalian yang sudah dirahmati Allah. Apa hukum mengunjungi orang yang sakit? Hukum mengunjungi orang yang sakit itu
mayoritas ulama mengatakan dia adalah sunnah dan dianjurkan. Ya. Baik. Sehingga ada peluang bagi siapa saja, yang dia bisa untuk mengunjungi orang yang sedang sakit, apalagi ya, Bapak dan Ibu sekalian kerja di rumah sakit, tentunya peluangnya besar. Bahkan dalam sehari bisa menjenguk orang yang sakit berkali-kali kan begitu. Cuma sekali saja, tapi bisa berkali-kali. Namun apakah itu masuk ya, ke dalam kategori mengunjungi orang yang sakit? Ya, nanti kita lihat apa yang dikatakan oleh para ulama. Baik. Kemudian kita lihat dalilnya. Dalil disyariatkan tentang mengunjungi orang yang sakit. Banyak sekali dari Rasulullah SAW yang menganjurkan kita untuk mengunjungi orang yang sakit. Antaranya adalah satu hadis, ini disebut hadis qudsi ya. Riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, Rasulullah ini meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, ya, nanti yaqulu yaumal qiyamah, berfirman pada hari kiamat, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam. Maritu falam ta'udni, aku sakit tapi kalian tidak menjenguk. Wala, kemudian anak cucu Adam ini bertanya kepada Allah, Hirran, ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta Rabbul alamin. Bagaimana aku mengunjungimu, kan engkau Rabbul alamin, Rabb alam semesta. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada orang tersebut, qala amma alimta, bukankah kau mengetahui anna abdi, ada salah satu dari hambaku fulan, maridho falam ta'udhu, dia sakit tapi engkau tidak menjenguknya. Amma alimta annaka law utahu lawajatani indahu, bukankah engkau tahu bahwa kalau kau mengunjunginya, kau menjenguknya, maka lawajatani indahu, kau akan mendapatiku di sisinya. Makna lawajatani indahu, ya, arti engkau dapati aku di sisinya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu wajata sawabi, kau akan dapatkan pahalaku ada di sisinya. Jadi mengunjungi orang yang sakit itu, selama dia berkunjung di tempat tersebut, maka pahalanya akan terus mengalir. Allah berikan kepada orang tersebut. Nah, ini memberikan motivasi bagi siapa saja yang dia ingin mengunjungi saudaranya sesama muslim yang sedang sakit. Ya. Nah, siapa yang harus dikunjungi? Apakah harus yang kenal-kenal saja? Ternyata tidak. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, itu yang mensyarahkan kitab Sahih Bukhari. Syarahnya ada, salah satu syarahnya namanya Fathul Bari. Syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan bahwa disyariatkannya bagi kaum muslimin secara umum untuk mengunjungi orang yang sakit, itu ternyata tidak hanya kepada orang yang dikenal. Tapi mengunjungi orang sakit itu baik yang dia kenal ataupun yang tidak dikenal. Baik itu kerabatnya maupun bukan kerabatnya. Masya Allah. Jadi kedatangan antum sekalian, bahkan antum sekalian ketika ya, mungkin sedang mengontrol pasien, ada di antara kalian yang mengontrol pasien saat itu, maka itu juga bisa dianggap sebagai orang yang sedang menjenguk orang yang sakit. Apalagi Bapak dan Ibu sekalian memanfaatkan momen itu untuk memberikan nasihat sabar, yaitu insya Allah sebentar lagi sehat. Banyak kesempatan atau peluang yang besar untuk kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada ya kata tidak lagi bagi kita ya, apalagi ini bagian daripada hak saudara kita sesama muslim. Ini hak. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa idza maridha fa'udhu, ketika ada salah seorang di antara saudaramu itu sedang sakit, maka fa'udhu, kunjungilah ia, jenguklah ia. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian semua dirahmati Allah, ya, dengan kita mengetahui bahwa kedudukan menjenguk orang yang sakit ini
di dalam syariat itu benar-benar diatur, nah, maka sangat perlu sekali untuk kita mengetahui terlebih dahulu agar supaya dapat memberikan motivasi bagi kita, ya, untuk tidak malas menjenguk orang yang sakit, entah tetangga kita, tadi kita katakan, ataupun bahkan kita ada kesempatan di sini di rumah sakit bisa menjenguk mereka, berikan motivasi kepada mereka. Kita perlu tahu tentang keutamaannya terlebih dahulu. Ada beberapa keutamaan menjenguk orang yang sakit. Yang pertama adalah menjenguk orang sakit ini merupakan petunjuk mendapatkan kenikmatan surga. Ini disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim, "Man ada maridon, lam yazal fi kharqatil jannah hatta yarji." Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka dia senantiasa berada dalam sebuah taman surga sampai dia pulang kembali. Di sini 8 jam kerja sampai pulang kembali. Selama itu berada di kharqatil jannah, di sebuah taman dari taman-taman surga. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Zainuddin Abdul Rauf Al-Munawi. Kata beliau, lam yazal ka'annahu fi bustanin. Seakan-akan orang yang menjenguk orang sakit itu berada di dalam sebuah kebun. Yajtani minhu thamar. Ya, sambil dia memetik buah-buahnya. Jadi selama dia duduk di situ, di samping orang yang sakit, sambil ngobrol, memberi motivasi, menghibur dia. Itu seperti dia berada di sebuah taman yang penuh dengan buah-buahan dan dia petik buah-buahan itu. Artinya memetik buah-buahan yang dimaksudnya memetik pahala. Maka tadi terlintas saya waktu di jalan naik motor. Ya. Saya terlintas ketika saya ingin menyampaikan ini, saya terlintas begini. Ini kan kebaikan. Dan kadang orang yang kita jenguk kan nggak ada hubungannya dengan kita. Ya hubungan umumnya bahwa dia sesama muslim aja dengan kita. Bagaimana dengan orang yang sudah berumah tangga, kemudian dia jalani rumah tangganya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya cuman sangkut-sangkut pautkan aja dengan ibadah yang lainnya gitu. Ternyata ketika kita awali pernikahan itu dengan akad nikah yang merupakan salah satu dari syariat Islam, dari mulai situ itu kita seperti sedang naik taksi masuk ke dalamnya dan kita nggak keluar-keluar. Argonya akan selalu jalan terus. Dan pahalanya pun akan terus jalan. Karena kita sudah niatkan menikah itu tentunya, ya, dalam bahasa kita sekarang kan sampai maut memisahkan kita kan. Sehingga selama itu pula maka pahala itu terus mengalir. Makanya kalau hanya menjenguk orang yang sakit aja, kita bagaikan memetik buah di sebuah taman dari taman-taman surga. Artinya mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Apalagi kita ibadah yang lainnya, yang ibadah tersebut ibadah terpanjang dan terlama di dunia, yaitu menikah. Kemudian terbetik lagi dalam pikiran saya dengan puasa. Selama kita berpuasa, ya selama itu pula pahala Allah itu terus Allah berikan kepada kita. Ya begini, Pak. Saya ingin memberikan motivasi. Jadi tidak hanya dalam Islam itu kan tidak hanya memberikan ancaman-ancaman saja. Oh neraka itu masuk ini dan lain sebagainya. Di satu sisi memang ya kita harus menanamkan rasa takut kepada kaum muslimin tentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain kita juga harus memberikan apa? Motivasi. Ternyata di dalam Islam itu banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan dalam menjalani kehidupan dunia ini. Banyak pahala yang bisa kita raih, baik itu yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Tapi kadang di antara kita ya itu, ya. Sebagian ada yang meremehkan. Padahal itu nilai pahalanya sangat besar sekali di sisi Allah dan kita butuh dengan itu. Lagi kita tahu dan kita sadar bahwa kita ini manusia yang selalu luput dari kesalahan dan dosa. Akan dosa kita ini dalam satu hari kalau kita kumpulkan bisa jadi membunuh
Tapi ternyata dari sisi lain kita ini bisa meraih pahala Allah dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat mewah. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, keutamaan menjenguk orang yang sakit itu, malaikat memberikan sholawat kepada kita. Malaikat memberikan sholawat kepada kita. Ini disebutkan dalam keterangan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man ata akhahul muslim aidan." Barang siapa yang mendatangi saudaranya yang muslim dalam keadaan sakit, tentunya untuk menjenguknya. Masya fi kharaqatil jannah, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan di surga. Hatta yadti, sehingga dia duduk. Fa'idha jalasa ghamarathu rahmah, ketika dia duduk, maka rahmat Allah akan menyelimutinya. In kana gudwatan salla alaihi sab'una alfa malakan hatta yumsi. Ketika dia datangnya di pagi hari, maka malaikat-malaikat Allah itu akan memberikan sholawat kepada orang tersebut sampai waktu sore. In kana masaan, jika dia menjenguknya di waktu sore, salla alaihi sab'una malak sab'una alfa malakin, maka 70.000 malaikat itu bersolawat kepadanya hatta yusbi, sampai waktu subuh. Allah. Arti bersolawat di sini maksudnya adalah apa? Memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Masya Allah. Ada nilai untungnya lagi untuk semua yang ada di sini. Ya. Jadi selama antum bekerja di sini, ya antum didoakan terus oleh para malaikat, baik pagi dan sore. Luar biasa. Ya. Apalagi kalau kita sudah tambah dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, artinya kita jalani dengan benar-benar kebaikan. Subhanallah. Banyak sekali yang akan kita dapatkan begitu. Baik. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga adalah kita akan mendapatkan surga, janji surga. Ada satu keterangan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man asbaha minkum al-yauma sha'iman." Ini ceritanya waktu itu kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah baru pulang dari peperangan. Baru pulang itu mereka pulang itu sampai di Madinah itu di malam hari. Lalu kemudian waktu subuh sholat dipimpin oleh Rasulullah. Dan tentunya pasukan perang yang ikut perang yang baru pulang malam itu mereka langsung ikut sholat subuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi mas, siapa yang baru umroh semalam, masya Allah, langsung turun, langsung paginya langsung berangkat kerja kan itu. Subhanallah. Jadi gitu ya. Nah, ini juga sama. Jadi paginya langsung pada sholat subuh. Nah, ketika di sholat subuh itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat bertanya, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman." Siapa di antara kalian yang pagi ini sudah meniatkan puasa? Abu Bakar tunjuk jari. Ayah. Malamnya baru capek. Terus pulang umroh itu capek juga. Pulang naik pesawat, apalagi pesawatnya transit. Yang nggak transit aja capeknya luar biasa. Lelah hati. Karena sudah nggak sabar berjumpa dengan keluarga. Maka kalau Abu Bakar menjawab, "Ana." Kemudian Nabi bertanya lagi, "Faman tabi'a minkumul yawma janazata." Siapa di antara kalian ya, yang pada hari ini sudah mengiring jenazah? Jarak waktunya baru malam pulang, kemudian subuh sudah ditanya begitu. Abu Bakar tetap menjawab, "Ana." Allah, maka Rasul bertanya lagi, "Faman at'ama minkumul yawma miskinan." Siapa yang memberi makan di antara kalian hari ini kepada orang miskin? Jawab lagi Abu Bakar, "Ana." Lalu kemudian Rasul bertanya lagi, "Faman 'ada minkumul yawma maridun." Siapa yang di antara kalian sudah menjenguk orang yang sakit pada hari ini? Bakar jawab lagi, "Ana." Jadi ternyata di malam hari itu tetangganya Abu Bakar itu sakit. Dan kebetulan tetangganya itu orang miskin. Pada saat itu Abu Bakar mengurus jenazahnya, menjenguknya
dan menyaksikan kematiannya, sekaligus mengurus jenazahnya dan bersedekah kepada keluarganya. Pada malam itu juga. Plus di pagi harinya Abu Bakar sudah meniatkan berpuasa pada hari itu. Tidak ada yang mengalahkan Abu Bakar dalam masalah ibadah. Subhanallah. Jawab semua Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, majtama'a fi imrin illa dakhalal jannah. Semua itu telah terkumpul pada satu orang saja. Kesugal itu akan membukakan pintu surga kepadanya. Di antaranya adalah menjenguk orang yang sakit. Begitu. Baik. Kemudian yang keempat, keutamaan yang keempat adalah akan mendapatkan jaminan dari Allah bagi orang yang mau menjenguk orang yang sakit. Ada satu keterangan yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjihad di jalan Allah, maka ia mendapat naungan dari Allah. Barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit, maka ia mendapat naungan dari Allah. Dan barang siapa yang di pagi hari atau siangnya selalu ke masjid, maka ia mendapat naungan dari Allah. Naungan Allah, kapan itu terjadi? Saat kita di mahsyar. Tahu mahsyar, tempat yang tidak ada gunung dan bukit. Tempat yang tidak ada tempat untuk berteduh. Tempat yang nantinya seakan-akan matahari itu bagaikan 1 mil di atas kepala kita. Tempat yang semua manusia dari awal hingga akhir dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari pada saat itu berbeda dengan matahari yang ada di dunia. Tempatnya pada saat itu juga berbeda dengan tempatnya yang kita pijaki sekarang. Luar biasa panasnya. Maka saat itu tidak ada yang dapat memberikan naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saja baru panas pengen ngadem ya. Dari masjid yang ada AC-nya kan gitu. Sudah bersyukur kalau nggak ada AC-nya pun, kalau sudah ada naungan ya, itu sudah nikmat sekali bagi kita. Kan nggak ada di antara kita yang merasakan di kampung itu masa kecil bermain di tengah-tengah kawah ya. Itu luas panas sekali, bermain layangan tiba-tiba kita sudah merasa kepanasan, dari tempat berlindung bernaung. Ada gubuk kecil loh, itu nikmatnya luar biasa. Di akhirat di mahsyar nggak ada. Kali amal-amal kita yang dulu pernah kita kerjakan yang janjinya adalah mendapat naungan. Salah satunya apa? Dapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, keutamaan menjenguk orang yang sakit itu ada doa yang dia dapatkan dari langit. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keterangan, man ada maridun, siapa yang menjenguk orang yang sakit, auzaro akhan lahu fillah, atau yang mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Nadahu munadin, maka akan diseru ya dari atas langit sana memanggil ya, antibta wa tauba mamsyaka, bahwa engkau telah berbuat baik dan perjalananmu juga baik. Bawa'ta minal jannati manzilan, serta engkau telah menyiapkan suatu tempat tinggal di dalam surga. Doa dari atas langit. Artinya para malaikat yang mendoakan kita. Kemudian keutamaan yang berikutnya, yang keenam, adalah menjenguk orang sakit itu, Bapak dan Ibu sekalian, itu dapat melembutkan hati dan membuat kita bersyukur. Karena memang keadaan orang yang sakit itu bagi orang-orang yang ingin mengambil ibrah ataupun pelajaran dalam kehidupan. Maka orang yang menjenguk itu nanti dia baru akan sadar bahwa begitu seringnya dia melupakan nikmat kesehatan. Hatinya nggak keras, hatinya akan lembut. Karena kelembutan hati itu bisa kita dapat dengan selalu kita latih. Cara yang melatih kelembutan hati itu, satunya adalah dengan kita mendapatkan pelajaran-pelajaran dari kehidupan. Nah, terkadang kita sendiri nggak bisa mengambil pelajaran dalam kehidupan kita.
Jadi kalau kita melihat keadaan orang lain, maka itu bisa melembutkan hati. Ternyata begini orang yang sakit, saya diberi sehat. Sehingga kita akan pandai bersyukur. Tanya habis berapa di sini? Lumayan, berapa? 5 juta. Alhamdulillah. Sehat. Ketika sakit kamu bisa makan enak, enggak bisa. Apalagi masakannya di rumah sakit ya begitu-begitu aja. Ya kan? Bahkan kalau pas dulu kalau istri lahiran kan, lahiran di Budi Kemuliaan. Itu selalu makanannya yang makan saya. Saya makan kata istri nggak doyan gitu. Ya udah saya makan. Ya, karena memang standarnya kan begitu, standar makanan untuk orang yang sakit. Ya kalau kita kan sering-seringnya pakai penyedap rasanya banyak. Dikit-dikit masak kerupuk aja ditaburi penyedap rasa kan gitu. Nah, kita ini generasi micin lah gitu. Hanya begitu. Jadi itu akan melembutkan hati kita, akan mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Makanya ada dulu seorang laki-laki yang mendatangi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala. Dia bertanya, "Ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, inna bida, aku ada penyakit. Lain dari dawa, apakah engkau punya obatnya?" Ummul Mukminin ditanya punya obat apa enggak. Kalau ke rumah sakit tanya ada obat apa enggak? Iya, ini Ummul Mukminin ditanya. Kemudian Ummul Mukminin menjawab, "Wa madauka, apa penyakit?" Qala al-qaswa, penyakit ini keras hati. Qala Ummul Mukminin menjawab, "Bisadda da'uka." Jadi seburuk-buruknya penyakit yang menimpa pada dirimu. Udil marda washhadil janaiz wa tawaqqa'il maut. Obatnya itu adalah, kata Ummul Mukminin, kunjungi orang yang sakit, ikut mengiring jenazah, dan bersiap-siap terhadap kematian. Berarti kita sudah keras nih, susah dibilangin, sholatnya malas, kalau sama istri, anak keras, kasar, ya, nggak bisa lembut, nggak bisa tenang, maka cobalah sering-sering untuk mengunjungi orang yang sakit, ataupun masuk ke kamar mayat, kalau masih ada mayatnya. Lah kita akan seperti itu. Atau kita berpikir tentang apa? Tentang kehidupan akhirat. Jalanan yang nantinya akan panjang yang akan kita jalani. Ya. Bagaimana kita bisa membekali diri kita dengan bekal yang cukup. Itu akan melembutkan hati kita. Begitu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah mendapatkan kasih sayang dan dihapus dosa-dosa kita. Ini sudah disebutkan dalilnya kan. Kita akan mendapatkan rahmat ketika kita duduk. Rahmat itu selalu ya Allah berikan kepada kita. Kasih sayang Allah tentunya. Karena kan ada hadis Nabi yang mengatakan apa? Man la yarham la yurham. Siapa yang enggak bisa berkasih sayang, memberikan kasih sayang kepada orang lain, dia enggak akan disayang oleh Allah. Tanda kita sayang kan kita menjenguk saudara kita. Kita sayang kepadanya. Maka ini akan mendatangkan kasih sayang juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keutamaannya. Sangat banyak sekali keutamaannya tentunya. Nah, ini dengan keutamaan ini tentunya bisa memberikan motivasi dalam diri kita. Mungkin ya, kita yang tinggal di komplek ataupun intinya tinggal dimanapun lah. Ya. Cuman saya jarang dapati orang Jakarta. Ya. Ya mungkin karena saya tinggalnya terpisah, Pak. Saya tinggal di daerah perkantoran, Pak. Kalau ada orang yang sakit kemudian dijenguk itu ya jarang. Ya. Tapi kalau kita di perkampungan itu tinggal di perkampungan atau di komplek ya mungkin lah ya. Bagi yang tinggal di komplek itu ketika di masjid itu sudah gak kelihatan masih ditanya, di mana sih Fulan? Apa sudah pindah? Apa sudah pulang kampung ke Palembang contohnya gitu. Ditanya, oh sakit misalnya. Nanti pasti nanti yang lain, ayo kita coba bersama-sama.
Itu sudah menjadi tradisi. Itu begitu nikmatnya seperti itu. Nah, makanya dengan bekal kita mengetahui keutamaan menjenguk orang sakit ini, ya tentunya ini sebagai motivasi besar bagi kita untuk menggerakkan ya, semangat kita untuk menjenguk orang-orang yang sedang sakit. Apalagi sekarang ini lagi musim orang sakit nih. Qadarullah ya, cuacanya ya kita nggak mencela cuaca ya, tapi tubuh kita ini belum bersahabat dengan cuaca gitu. Boleh kita ngomong cuacanya jeleknya, nggak boleh. Kata Nabi la tasubud dakhra, kita nggak boleh mencela. Kita bersyukur. Makanya ketika hujan turun doanya apa? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya hujan lagi. Hati-hati ya, nggak boleh begitu. Ada Allahumma sayyiban nafi'an agar supaya hujan ini memberikan manfaat. Baik. Bapak dan Ibu sekalian semua dirahmati Allah. Kemudian ketika kita sudah mengetahui tentang keutamaannya, maka kita perlu tahu tentang adab-adab menjenguk orang yang sakit. Ada beberapa adab-adab yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah doa untuk orang yang sakit agar diberi kesembuhan. Jadi kita dianjurkan untuk mendoakannya. Tidak hanya menjenguk saja, tidak. Tapi kita doakan dia agar dia dapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pernah terjadi. Ada penuturan dari Aisyah tapi putrinya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi setelah terjadinya Fathul Makkah itu pembebasan kota Makkah yang tadinya dikuasai oleh orang-orang musyrik kan. Dan kurang lebih 10.000, dia kalau nggak salah ya, itu kaum muslimin ya, datang ke Makkah. Lalu kemudian dikuasai lagi oleh kaum muslimin. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat dikhawatirkan oleh kaum Ansor, sahabat-sahabat dari Madinah. Dia khawatirkan beliau akan menetap di Makkah karena kan beliau kan kelahirannya di situ. Ya. Tentunya kita kalau ada pilihan Pak, lebih enak tinggal di mana, perantauan apa di kampung halaman? Tentunya kampung halaman. Ya. Pasti akan mungkin lebih nyaman. Ya. Kalau pendapatannya sama gitu aja kan. Ada yang difikirkan begitu. Saya sering kita kalau ngobrol sama kawan-kawan gitu. Wah, kalau pendapatannya sama Ustaz mending di kampung gitu. Nyaman, tenang, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, tapi ternyata Rasulullah lebih memilih untuk kembali ke Madinah. Nah, syukur nih kaum Ansar dengan Nabi dan Rasul utusan. Nah, ada salah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah terjadinya Fathu Makkah itu beliau tidak bisa lagi kembali karena beliau terkena penyakit. Sakit lah, sakit menaun itu. Sampai setahun 2 tahun lah karena dari Fathul Makkah itu kemudian di tahun yang ke-11 kalau nggak salah ketika Rasulullah haji wada melaksanakan ibadah haji. Nah, saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk Sa'ad. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyempatkan menjenguk Sa'ad. Kemudian ketika beliau mendatangi Sa'ad, beliau berdoa kepada Allah, Allah mashfi Sa'ad dan Allah mashfi Sa'ad. Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Doanya yang dia panjatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ulama mengatakan boleh nggak kalau kata Sa'ad ini diganti? Boleh. Misalnya Allahumma shfi Arman, Allahumma shfi Arman. Allahumma shfi siapa, Allahumma shfi siapa, boleh. Allahumma shfi anak saya, Allahumma shfi anak saya, Allah sembuhkan anak saya, Allah sembuhkan anak saya. Ini doa yang sering ucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendoakan orang yang sakit. Baik. Kemudian contoh beberapa doa yang lain, ya. Contoh doa yang lain, ya. Nanti saya kirim lah ya. Sudah bikin PDF sudah. Contoh doa di antara doa yang pertama diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat yang datang mengadu sebuah penyakit ataupun luka, maka beliau melakukan hal ini dengan jari telunjuknya dan berdoa. Jadi Sufyan periwayat hadis ini ya mempraktekkan dengan membasahi telunjuknya dan mengusapkannya ke tanah. Kemudian berdoa. Ya. Usapkan ke tanah, kemudian berdoa. Bismillah turbatu ardina biriqati ba'tina.
yashfi bihi saqimuna bi'idni rabbina. Dengan menyebut nama Allah, debu tanah kami, dengan sedikit ludah kami, lalu menjadi sebab sembuhnya penyakit kami dengan izin Rabb kami. Ini contoh doa yang pertama. Nanti bisa dibagikan. Kemudian contoh doa yang kedua. Ini yang sering kita dengar pasti. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha juga, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mengunjungi kerabatnya yang sakit, dia mengusapnya dengan tangan kanan. Usap di tempat yang sakit, misalnya sakit perut, diusapkan di sakitnya perut. Kemudian berdoa, Allahumma robban nas adhibil ba'sa. Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah sakit ini. Washfihi anta syafi, sembuhkanlah dia. Sesungguhnya engkau zat yang maha penyembuh. La syifa'a illa syifa'uk, tidak ada penyembuh kecuali penyembuhan darimu. Syifa'an la yughadiru saqaman, kesembuhan yang akan meninggalkan penyakit setelahnya. Di sini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini doa juga yang sering, ya mungkin nggak asing lah bagi kita ya. Sering kita. Atau ini kita baca untuk diri kita sendiri boleh saat kita sakit. Oh, Ustaz, ngasih doa begini nanti nggak ada orang yang ke rumah sakit. Ini beda lagi ya. Ini beda lagi ya. Tentu penanganan medis itu juga diperlukan. Islam membolehkan tentang itu. Ini bentuk daripada ikhtiar. Ya, kemudian udah dikasih contoh doa sama Ustaz, ya, gak usah ke rumah sakit. Di rumah sakit kan juga kita sama-sama membantu, ta'awun, menolong ya, saudara-saudara kita yang sakit juga. Kemudian contoh doa yang ketiga, ini tadi sudah kita sebut ya, Allahumma shfi sa'dan, Allahumma shfi sa'dan. Doa yang lain ya, yang dituturkan oleh Abu Abdullah Uthman ya, bin Al-As ya, radhiyallahu taala anhu, saudaranya Amr bin As. Tatkala beliau mengeluh sakit kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Kemudian bacalah doa ini sebanyak 7 kali. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Mana tempat yang sakit itu digitukan, baca 7 kali. Aku berlindung kepada Allah kuasanya dari keburukan yang kurasakan dan kukhawatirkan. Baca satu waktu. Ini pernah ada kawan yang minta dicarikan, ya ini cerita sedikit, dicarikan mobil di Jakarta. Dia punya pesantren di Semarang. Kita carikan dana, dapat alhamdulillah. Kemudian ini untuk inventaris pondok. Kemudian kita carikan mobil, dapatlah mobil. 2 tahun yang lalu kalau nggak salah Ramadan, saya antarkan sendiri ke Semarang. Setelah sampai di sana, kemudian ngobrol sebentar, saya diantarkan ke stasiun untuk kembali. Dia ngajak anaknya itu kesakitan. Dia usia sekitar 6 tahun. Ngeluh sama abinya, abi sakit, ini kepala sakit. Kawan saya itu sepanjang jalan itu ngusap-ngusap kepalanya dengan doa, A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma adiru. Terus dibacakan gitu terus. Tenang anaknya akhirnya tertidur nyaman. Ya sudah sampai, kemudian bangun ditanya, sudah sakitnya masih nggak nak gitu kata bapaknya. Alhamdulillah udah nggak abi gitu. Ya tentunya ini kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang orang yang dibacakan gitu kok nggak sembuh-sembuh ya. Misal contohnya orang yang mau lahiran, udah nggak usah ke rumah sakit, doakan ini aja, baca lus-lus perutnya, ya tetap nggak bisa kan. Harus ada penanganan juga medis ataupun penyakit yang lainnya. Ya ini untuk sebagai bentuk wasilah berdoa itu agar supaya tidak merasakan sakit lagi. Kemudian juga contoh doa yang lain. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua bahwa kata beliau, siapa saja yang mengunjungi orang yang tengah sakit selama belum datang ajalnya, kemudian dia mengucapkan doa ini 7 kali, As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, an yashfiyaka. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, an yashfiyaka. Ini doa-doa yang kita bisa panjatkan ataupun yang sering kita inilah. Tapi ini sebenarnya bukan doa, memberi motivasi. La ba'sa tahurun insya Allah. Ba'sa. Ini adalah tidak mengapa. Tohur itu penghapus dosa ini gitu. Insya Allah jika Allah mengatakan. Boleh kita doa seperti itu.
Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah meruqyahnya dengan zikir-zikir yang dianjurkan. Jadi kita menjenguk orang sakit itu ya tidak hanya sifatnya menjenguk saja. Tidak hanya sifatnya menghibur saja. Kita coba bacakan ayat-ayat Allah. Bacakan ya. Makanya jangan kaget kalau ada misalnya pasien yang dibacakan Al-Quran setiap waktu begitu. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Asal dia nggak terganggu saja, nggak masih nyaman saja nggak apa-apa. Dan asal kita nggak mengganggu tetangga kita saja, mungkin kan merasa terganggu. Ini dibacakan itu bagus. Atau dibacakan doa-doa tadi yang seperti A'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa hadiru. Itu boleh. Ya. Bacakan itu, ini namanya bacaan-bacaan ruqyah. Karena penyembuhan juga datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa tersebut. Baik. Kemudian ketiga, bersegera mengunjungi. Kalau kita sudah dengar saudara kita sedang sakit, maka segera kunjungi dia. Jangan ditunda-tunda, saya besok lah, saya lusa lah. Ya, udah sembuh orangnya. Atau bahkan ya bisa jadi dia wafat. Saya masih ingat, saya akan gabungkan dengan keadaan yang pernah terjadi. Suatu waktu ada kawan yang dia ya lebih tua dari saya sih Pak. Ya, selisih 8 tahun lah, 8-9 tahun. Pertama saya di Jakarta dan tinggal di masjid, itu dia itu ngaji sama saya terus. Rutin, rajin sekali. Tiap pagi dia ngajin sama, ada satu bapak-bapak tua yang sekarang ya umurnya udah 75 tahun. Dia rajin, datang ngaji, rajin terus. Akhir baru kemarin, baru sekitar 4 bulan yang lalu lah. 3 bulan atau 3 bulan apa. Karena Ramadan itu mau lebaran, sebelum Ramadan dia kembali pulang. Dia kerja di Jakarta, dia pulang karena dia ngeluh sakit. Dia ngeluh sakit, ya, sampai tensinya selalu tinggi kan. Nah, saat itu, di bulan Ramadan itu selalu ngechat saya. Pak Ustadz, kapan main? Pak Ustadz, kapan main ke rumah? Terus begitu. Sampai lebaran ketika saya pulang, kebetulan dia rumahnya Tegal. Jadi dekat dengan Pekalongan. Aku udah rumah karena kita nggak ada waktu. Selalu ditanya Pak Ustadz kapan main? Ya insya Allah Pak, insya Allah Pak. Kabar berikutnya dia sudah meninggal. Subhanallah. Kita sempat menyesal. Kenapa kita tidak menjenguk? Padahal bisa waktu itu kita bisa mampir. Memang beberapa hal ya kita nggak langsung ke Jakarta. Ya, ya belum sempat untuk berjumpa dengan dia, ternyata Allah sangat menyesal karena dia yang termasuk bahasanya gini, yang meramaikan pengajian. Nah, dulu kan awal-awal kita di sini ya kan, dia yang selalu meramaikan subhanallah. Jadi seperti itu. Maka segera kalau memang kita mendengar ada saudara kita yang sakit, segera berkunjung. Jangan ditunda. Itu penting. Kemudian ketika menjenguk kita hibur dia. Ya, dengan kesembuhan insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh. Tadi seperti yang di awal di mukadimah sudah saya sampaikan. Kadang ada orang yang menjenguk namun kemudian dia ketika menjenguk malah justru menakut-nakuti, membuat orang jadi pesimis. Berprasangka buruk kepada Allah. Tidak boleh. Ini begitu ya. Ya. Ini maaf, ini bukan saya menyampaikan bukan. Terkadang ada tenaga medis yang dia eh, tidak menenangkan pasiennya, tapi justru malah membuat takut pasiennya. Pernah terjadi di beberapa keadaan ketika saya pernah sakit. Saya di klinik waktu itu. Langsung, wah ini bahaya gitu. Bapak harus begini. Kalau enggak ini bahaya begitu. Kan malah bikin orang kepikiran, Pak. Pulang sampai rumah, bukannya dia mendapatkan motivasi sugesti agar supaya sembuh, tapi dia pulang pusing lagi dia. Waduh, kita bingung suruh apa? Rongseng tubuh, suruh ini, lain sebagainya. Kita jalani dan alhamdulillah nggak ada apa-apanya sebenarnya. Cuman jangan seperti itu harusnya kalau menjadi tenaga medis. Kasih motivasi insya Allah Pak. Kalau Allah masih memberikan kesehatan kepada Bapak, ya insya Allah Bapak optimis. Padahal ini dokter muslim, justru malah ada satu dokter. Kita simpati dalam muamalahnya ya. Dokter yang dia non muslim ya. Tapi ketika kita datang di zamannya COVID Pak, saat itu. Saat itu kita batuk terus agak sesak napas itu. Kemudian kita datang ke situ.
Itu dokternya biasa datang, oh nggak apa-apa insya Allah. Makan buah yang banyak ya, kasih vitamin ini. Insya Allah sembuh pasti Pak, sembuh gitu. Optimis gitu. Jadi dia ngasih motivasi sehingga kita keluar itu, wah, wah nih kita. Jadi seperti itu. Terkadang kesembuhan itu kan dari diri kita sendiri. Semakin kita optimis dengan kesembuhan, ya tentunya diantaranya faktornya kita sakit kan ada penyakitnya. Jadi kesembuhan itu dari kekuatan apa hati kita. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala bahwa sebenarnya sumber dari penyakit itu adalah hati. Sumbernya. Kata siapa Ustaz itu orang yang sakit mah emang dari hati. Iya. Karena hatinya nafsu, makan terus jadi perutnya begah. Dari hati. Nah, itu yang stroke itu Ustaz, iya karena dia banyak banyak pikiran dan lain sebagainya jadi darah tinggi, ya sebabnya dari hatinya yang kurang tenang. Jadi begitu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sehingga terkadang terapi untuk menenangkan hati itu salah satu daripada support kita untuk memberikan kesembuhan pasien. Jadi seperti itu. Ini penting juga ya. Jadi seperti itu. Nah, itu. Dan kemudian meringankan kunjungan jamaah. Nah ini. Ya. Ada orang yang jenguk karena memang ruangannya VVIP. Ada TV-nya, ya, ada kulkasnya. Kebetulan yang jenguk orang-orang yang ngasih makanan banyak. Kemudian datang ke situ mau jenguk, saya mau jenguk gitu. Ini orang nggak pulang-pulang karena senang gitu. Saya nginep besok malam sini ya gitu. Sampai sebegitunya. Nah ini kembali sebenarnya kalau kata para ulama kembali kepada yang dijenguk. Andai kan kadang kan ada orang yang sakit itu memang butuh didampingi oleh si fulan karena mungkin bisa diajak ngobrol, ya, menghilangkan kejenuhan di rumah sakit itu jenuh. Kayak saya kalau ngerasakan istri udah selesai bersalin ya di rumah sakit udah bisa duduk nih udah bisa disuruh ini kok nggak boleh keluar keluar sih ya gitu kan adalah SOP-nya ada tentunya paling tidak ini nanti kalau ini dokter nggak bertanggung jawab kan bagus cuman kadang kitanya sendiri ya nggak betah kita mau ngapain di rumah sakit ini seperti itu makanya tempat yang paling nggak menyenangkan itu adalah rumah rumah sakit ya seperti itu nah ada kalau memang orang yang sakit itu memang butuh dia untuk di sampingnya ya nggak masalah. Tapi kalau secara umum kita nggak boleh duduk di situ lama, nggak boleh. Sampai ngobrolnya ngalor gitu, bahkan sampai gibahin orang. Udah tahu lagi jenguk orang sakit biar dapat pahala ini malah nyari penyakit kan begitu, nyari dosa. Gitu. Ini jangan ya. Jadi adabnya yaitu meringankan kunjungan, artinya tidak terlalu lama. Tentunya di setiap rumah sakit ya, ada waktunya ya Pak ya, berapa menit, berapa jam ataupun setengah jam. Cepat mungkin lah tentunya tidak boleh berlama. Kemudian yang berikutnya nih, yang mungkin hal yang remeh sepele tapi kadang nggak dilakukan, sebelum menjenguk orang sakit itu kita berwudu. Apa hubungannya Ustaz mau sholat memang? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya dan kemudian dia mengunjungi saudaranya yang muslim yang sakit dengan mengharap pahala dari Allah, maka ia akan dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Hanya wudhu. Jadi menjaga wudhu kita. Ini mungkin sepele ringan. Tapi nilai pahalanya Masya Allah luar biasa. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima, adalah bertahmid. Bagi pengunjung kepada Allah atas kesehatannya. Artinya kita bersyukur. Bukan ngejek ya. Kita datang ke teman kita yang sakit. Alhamdulillah itu sakit. Begitu jangan. Jadi alhamdulillahnya untuk diri kita sendiri. Ya. Karena ada doa yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih, fafaddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari musibah yang Allah timpakan kepadamu. Dan Allah telah memberikan kemuliaan kepadaku melebihi orang banyak. Ini juga kita baca, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya ya, atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini sangat penting. Ini doa juga kita boleh baca. Dan sebagai penutup, perkataan para ulama bahwa seharusnya bagi seorang muslim
yang sedang mengunjungi saudaranya saat sakit, ini bisa digunakan untuk apa? Memberikan nasihat yang baik. Mengajak kembali kepada Allah dan meninggalkan kemungkaran. Ya tentunya ya jangan ini, ente sakit deh karena ente banyak dosa. Udah ente tobat itu. Ya enggak begitu juga. Tapi dengan perkataan yang baik ya, agar bisa diterima oleh orang tersebut. Karena kadang itu momen orang misalnya kalau kok saya penyakit terus ya, apa karena dosa saya? Nah, itu bisa jadi. Coba diingat-ingat dari dosa. Sekarang waktunya biar kamu beristighfar kepada Allah. Minta ampunan dari Allah atas segala dosamu. Ini kesempatan. Kemarin kan kamu lupa karena apa? Disibukkan dengan berbagai macam aktivitasmu. Sekarang Allah kasih saya. Terkadang begini, ya. Terkadang begini, kita ini dalam menilai keadaan Bapak dan Ibu sekalian. Ketika hal itu tidak menguntungkan dunia kita, maka kita anggap itu bagian daripada keburukan. Selalu begitu. Makanya di Al-Quran itu kan sebutkan wa'asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa'asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Terkadang hal yang kamu benci ternyata baik di mata Allah. Terkadang yang kamu suka ternyata buruk di mata Allah. Nah, keadaan-keadaan terkadang yang menimpa pada diri kita, kadang kita anggap itu buruk kalau tidak memberikan kesenangan bagi kita di dunia. Dia begitu. Padahal ternyata hal-hal yang menimpa pada diri kita itu bisa jadi itu penggugur dari dosa-dosa kita. Bahkan kata Nabi apa? Wala syaukah yushakuha. Bahkan sampai karena duri yang menusuk ya, kulit kita sehingga kita kesakitan dan kita bisa menahan lisan kita untuk tidak mengucapkan keburukan dan kita kembali beristirja kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini akan menghasilkan apa? Pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kan ada di antara kita kan justru malah kalau terkena jarum, wah ada apa ini? Kemudian fotonya di dinding jatuh, waduh, suami saya kenapa ini kan begitu. Kalau itu tidak ya, karena itu musibah sekali lagi musibah dan kalau kita sabar dari situlah maka ada pengampunan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang tertimpa musibah itu bukan kemudian langsung diampuni dosanya, tapi ketika dia bersabar maka disitulah letak Allah memberikan ampunan pada dosa-dosanya. Nah mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita pada siang hari ini terkait dengan adab dan keutamaan menjenguk orang yang sakit. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ditanyakan. Fadhol, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, mana yang lebih baik antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, yang diajarkan dengan bahasa Arab, tetapi kita tidak bisa memahami secara keseluruhan artinya dibanding dengan doa secara bahasa Indonesia yang notabene kita pahami. Iya. Tentunya yang lebih baik adalah doa yang diajarkan Rasulullah. Tapi yang tidak kita pahami, ya dipahami. Nah, begitu. Namun kalau keadaannya memang kita sudah tidak bisa untuk memahami doa itu, ataupun kita tidak tahu artinya, ataupun kita tidak hafal doanya, ya tentunya doa yang terbaik adalah doa yang kita pahami. Dan tentunya Allah Maha Tahu. Kenapa kita katakan dari satu sisi ya lebih 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 afdol doa yang diajarkan oleh Rasulullah ya salah satunya karena kita menggunakan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga sehingga kita berusaha untuk apa? Untuk mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di sisi lain kita dapat pahala itu. Sebenarnya berbicara tentang masalah doa ya kembali kepada kebutuhan kita doa itu. Karena doa itu maknanya kan ada dua, doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah itu ya doa permintaan, ya berarti sesuai yang kita minta tentunya. Tapi kalau kita menggunakan wasilah dengan doanya Rasulullah, tentunya itu lebih baik. Bagi kita yang menginginkan memahaminya. Nah, kalau seandainya orang yang nggak paham-paham, kelamaan dia nggak bisa doa, ya lebih baik ya doa dengan apa yang dia pahami dengan betul. Ayo doa, saya nggak bisa hafal doa ini, ya, akhirnya nggak doa kan begitu kan. Ya. Jadi dia terganggu, ya, ataupun dia terhambat dengan apa? Karena dia tidak hafal doanya. Lah ini juga termasuk hal yang salah kan, boleh. Jadi begitu ya. Sisi lain juga ada baiknya kita berdoa dengan bahasa kita sendiri akan bikin. Sekali lagi ya berusahalah untuk mencoba menghafal doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Intinya begitu. Itu sebagai bentuk wasilah. Allah alam.
Assalamualaikum Ustadz. Nah, misalnya, Izin bertanya Ustadz, hmm, dalam menjenguk orang sakit itu, kan saya pernah dengar nggak boleh lama-lama, khawatir mengganggu eh, yang sakit. Nah itu ada dalilnya atau sekedar adab aja Ustadz? Terima kasih. ini sifatnya hanya adab. Makanya tadi kita sampaikan bahwa ini kondisional sebenarnya, ya, kondisional. Karena terkadang ada orang yang butuh orang itu untuk berlama-lama dia menjaga di tempat orang yang sedang sakit. Makanya kalau ini bagian daripada satu hal yang harus dihindari oleh orang yang menjenguk, ya tentunya ini akan memberatkan. Kadang kan orang pengen dekat dengan si fulan, enak dia diajak ngobrol. Saya juga punya kawan yang terkadang apalagi dia sudah pindah dulu, dia tinggalnya di Grogol dekat. Dia jauh tinggalnya sekarang di Srengseng. Karena kita kangen ketemu dengan orang ini. Karena ketika diajak ngobrol nyaman, kan ada seperti itu suasana di mana kita bisa nyaman dengan si fulan gitu. Andai kan ini bagian daripada hal yang mutlak harus, ya tentunya akan memberatkan. Dan sekali lagi dalam Islam tidak ada sesuatu yang diberatkan. Jadi seperti itu. Jadi intinya ini sifatnya adab. Tapi adab harus didahulukan. Didahulukannya apa? Ya kita harus jangan berlama-lama di tempat itu. Kecuali kalau memang orangnya minta, udah jangan gitu. Kamu di sini aja temenin saya. Ini berbeda lagi kasusnya. Itu Allah alam bisawab. Yang online ada yang mau nanya? Jadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustadz, saya pernah melihat di salah satu postingan Instagram terkait bid'ah. Jadi di dalam postingan itu kata-katanya begini Pak Ustadz, jangan ada tolong-menolong dalam bid'ah, meskipun hanya mengiris bawang di acara tahlilan, meskipun hanya membawa kue tart atau ikut tepuk tangan di acara ulang tahun, meskipun hanya menyumbang Rp1.000 untuk acara maulid, meskipun hanya menyuguhkan segelas air di acara yasinan dan bid'ah lainnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku maksiat dan bid'ah. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, itu kan banyak tuh dalil yang terkait tentang masalah bid'ah ini. Misalnya yang tentang setiap perbuatan bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu ada di neraka. Terus barang siapa yang membuat perkara baru atau bid'ah dalam agama kami, maka perkara tersebut tertolak. Nah, apakah yang tertolak itu hanya di bagian bid'ahnya saja atau perkara bid'ah ini juga membatalkan amalan lain yang kita kerjakan? Sehingga ancamannya adalah berada di neraka. Jadi misalnya kayak tadi kan ada keutamaan tuh kita menjaga orang sakit, banyak pahalanya, banyak keutamaannya. Nah, dengan misalnya kita melakukan satu bid'ah, apakah itu akan menggugurkan amalan-amalan kita yang lainnya gitu Pak Ustadz. Kemudian misalnya bid'ah itu kita lakukan untuk atau sebelum kita sholat, misalnya apa namanya, kayak ada syekh yang pernah saya lihat juga tuh di sosial media, pernah ada syekh dari Arab bilang kalau di Indonesia tuh kalau mau sholat ada sebelum azan ada wiritan-wiritan gitu, dan itu menurut beliau adalah suatu kebid'ahan, suatu apa namanya bid'ah gitu. Nah, untuk amalan sholat tersebut sendiri, kalau misalnya ada perbuatan bid'ah yang kita lakukan sebelum sholat, itu apa bid'ahnya doang yang tertolak atau sholatnya juga ikut nggak sah Pak Ustadz? Kan kita sebagai umat Islam kan sholat itu adalah yang utama gitu maksudnya. Kalau misalnya sholatnya sendiri tertolak atau tidak sah gara-gara bid'ah, ya kan kayaknya sia-sia gitu maksudnya amalannya. Itu aja sih Pak Ustadz. Izin apa namanya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Jadi ada menjenguk orang sakit ke bid'ah. Ya nggak apa-apa. Ini sebagai pengetahuan aja lah kita semua. Berbicara masalah bid'ah ini sebenarnya pembahasan yang sangat luas dan lebar. Yang dipermasalahkan itu ya
Tidak mudah ketika kita mengucapkan satu amalan itu bid'ah ataupun tidak. Ini paling penting. Jadi kita akan berpikir pertama secara dewasa terlebih dahulu. Maksudnya kita biar bisa tidak apa ya, satu ya, tidak terlalu emosi dengan kalimat ini, karena memang saat dari satu sisi kalimat ini diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu di neraka. Tapi apakah kesesatan ini mengekalkan orang di dalam neraka? Ya tidak. Karena yang mengekalkan seseorang di dalam neraka itu adalah kekafiran dan kemusyrikan. Itu akan mengekalkan di dalam neraka. Tapi kalau bid'ah itu tidak mengekalkan di neraka. Dalam bahasa kita ya, itu hanya masuk ke dalam perbuatan dosa. Karena menyelisih apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya, sampai situ. Kemudian begini. Ya, jadi kita harus pahami dulu di situ ya. Jadi bid'ah itu sesat di neraka bukan berarti mengekalkan seseorang di neraka, tidak. Kemudian yang berikutnya adalah begini. Ya. Untuk menentukan apakah amalan itu bid'ah ataupun tidak, nah ini butuh penjelasan. Itu yang paling penting. Ya. Jadi inilah yang diperbincangkan oleh para ulama, ya. Dan yang masih di satu dengan yang lainnya akhirnya hanya mengucapkan kalimat li amali walakum amalakum. Bagiku amalku dan bagi kalian amal kalian. Sebab kenapa? Terkadang dalam satu pandangan ulama ini mengatakan bahwa ini perkara yang bid'ah. Dalam pandangan ulama yang lain mengatakan bahwa ya ini belum masuk ke ranah bid'ah begitu. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa kita harus berhati-hati untuk tidak mudah mengatakan bahwa amalan itu bid'ah ataupun tidak. Saya rasa seperti itu, ya. Sehingga bagi yang terlalu keras itu agar supaya lunak, dan bagi yang terlalu bermudah-mudahan agar supaya lebih memperhatikan amalannya. Begitu saja. Ya. Contoh, ya. Dalam dzikir ba'da sholat, ada yang dzikir secara bersama-sama, ada yang dzikir dengan sendiri-sendiri. Mereka yang berzikir bersama-sama punya satu niatan bahwa dzikir dipimpin itu agar supaya orang yang awam yang tidak paham itu dia ikut dzikir bersama. Seperti itu. Makanya di dalam usul fikih maka disebut sebagai apa? Al-maslah al-mursalah. Ya. Perkara yang masih dalam taraf diperbolehkan. Selama itu memang diniatkan untuk mengajarkan. Tapi pendapat lain mengatakan ya tidak. Belajar sekarang sudah ada tempatnya. Makanya dari pandangan-pandangan yang berbeda ini ya tentunya kalau kita melihat keadaan ya, dalam dunia keilmuan itu yang saling mengatakan yang di sini, oh ini masuk ke bid'ah, ini masuk yang bukan bid'ah. Ya, ini perkara yang sebenarnya sudah apa ya? Sudah seharusnya kita tidak merasa tabu lagi untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini. Ada yang mengatakan ini bid'ah, ada yang mengatakan bukan bid'ah dan sebagainya. Sebenarnya ini perkara yang sudah sering didengar oleh kita semuanya dalam dunia keilmuan. Ya. Sehingga sebagaimana tadi yang saya katakan, ya, sekarang cukup saja li amali walakum amalakum seperti itu. Ini ya begitu. Baik. Nah, tadi kembali kepada saya menangkap pertanyaannya ini itu begini, apakah bid'ah itu mengekalkan neraka ataupun tidak? Maka saya jawab, amalan bid'ah itu tidak mengekalkan seseorang ke dalam neraka. Andaikan memang amalan itu sudah divonis sebagai amalan bid'ah, maka hanya amalan itu saja yang tidak diterima. Bukan amalan yang lainnya kemudian gugur semua. Tidak. Karena bid'ah itu tidak mengkafirkan seseorang, tidak. Ya. Jadi begitu. Jadi sekali lagi seperti itu ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu singkatnya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz telah menyampaikan kajiannya pada siang dan sore hari ini. Baiklah, telah sampailah di penghujung acara. Kami Panitia Bin Rois RSUD Taman Sari mengucapkan banyak terima kasih. Jazakallahu khairon kasiron kepada Ustadz Muhammad Maftuh Sani LCMA atas materi yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kebaikannya kepada kita semua. Kami selaku panitia kajian memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kajian ini masih terdapat banyak kekurangan.
Semoga kedepannya kami dapat lebih baik lagi dalam penyelenggaraan ini. Dan semoga dipertemukan selanjutnya Allah mudahkan kita semua untuk bertemu dan menuntut ilmu kembali. Saya Riko selaku moderator dan tim panitia yang bertugas, mohon pamit dan undur diri. Kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Betul.